Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Zaidatul Arifah selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan khususnya. Untuk umumnya kepada semua dosen dan pekerja gawe Inisnu Temanggung. Tak lupa kepada teman-teman semua kelas MPI 3B khususnya umumnya kepada semua teman-teman Unisnu. Ya, selamat Hari Guru. Di sini perkenankanlah saya akan menyampaikan mengenai materi tentang konsep dasar perencanaan pendidikan, yang mana materi tersebut menjadi salah satu syarat dalam melengkapi tugas UTS semester ganjil ini. Ya, dalam konsep dasar perencanaan pendidikan, memang suatu pendidikan itu harus ada yang namanya konsep dasar. Mengingat ya apa sih yang dinamakan dengan konsep dasar? Ya, jadi konsep dasar itu suatu, ya. Semua itu memang menggunakan kata-kata suatu. Suatu perencanaan yang tersusun secara sistematis untuk membentuk pengetahuan ilmiah. Suatu perencanaan yang tersusun secara sistematis untuk pembentukan pengetahuan ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah apapun, suatu ilmu apapun itu pasti ada konsep dasarnya. Loh, kenapa sih kok harus ada konsep dasar? Ya, biar dalam pengetahuannya itu terarah dan menjadi sebuah corak perbedaan dengan pengetahuan ilmiah yang lain gitu. Nah, setelah kita mengetahui apa sih konsep dasar, kita harus mengetahui konsep dasar bagi perencanaan pendidikan itu apa. Nah, konsep dasar dari suatu perencanaan pendidikan di sini saya menyajikan ada 6 poin, mencakup 1 pengertian, 2 karakteristik, 3 fungsi, terus 4 tujuan, 5 manfaat. Itu ya. Peran ya, peran, pengetahuan, pengertian, karakteristik, peran, fungsi, tujuan, manfaat. Oke, untuk pengetahuan yaitu konsep perencanaan pendidikan. Kalau kita mengetahui perencanaan itu merupakan suatu kegiatan menentukan tujuan, merumuskan tujuan, dan sumber daya apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu merupakan perencanaan. Dan kalau kita mengacu pada pengertian pendidikan, yaitu suatu kegiatan mendidik, mengembangkan, membimbing anak untuk menjadi anak yang baik. Nah, maka diketahuilah suatu perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan yaitu suatu kegiatan untuk merumuskan suatu tujuan dan sumber dayanya untuk bisa membimbing, mendidik anak dengan sebaik-baiknya dalam kurung dalam lingkup dunia pendidikan. Itu pengertian perencanaan pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan, perencanaan pendidikan, yaitu ada minimal ada 3, yaitu sadar dan aktif. Jadi bagaimana perencanaan pendidikan itu dilakukan dengan sadar, aktif dalam formatnya. Kedua, terukur dan struktur. Perencanaan pendidikan itu bisa berjalan lebih baiknya itu berjalan dengan secara terukur dan struktur, yang mana bisa dikatakan dengan akurat
gitu. Itu adalah karakteristik perencanaan pendidikan. Terus selanjutnya yaitu ketiga, dinamis dalam perjalanannya itu mempertimbangkan yang namanya target ataukah target tujuan, bukan tujuan, target ini cita-cita ya. Apa yang akan apa yang dituju, apa yang mau didapatkan itu target. Terus peran sendiri, peran perencanaan pendidikan ada 3, yaitu peran konservatif, terus peran kreatif, dan peran kritis. Kalau peran konservatif itu bagaimana perencanaan pendidikan bisa melestarikan nilai-nilai norma. Untuk peran kreatif, bagaimana perencanaan itu bisa membuat hal yang baru sehingga timbul potensi-potensi individu yang baru. Untuk potensi kritis itu bagaimana perencanaan mampu menyeleksi nilai-nilai norma-norma yang masih dapat dipertahankan. Baik, setelah kita mengetahui pengertian, karakteristik, terus kita mengetahui peran. Nah, selanjutnya kita mengetahui fungsi dari perencanaan pendidikan sendiri itu apa? Salah satunya adalah untuk menyajikan rancangan keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional. Yang kedua, menyediakan pola kegiatan matang bagi berbagai bidang atau suatu kerjaan. Yang ketiga adalah menentukan tindakan apa sih yang akan dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Oke. Itu untuk peran. Nah, sedangkan itu manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu 1, bisa berfungsi, dapat digunakan sebagai standar pelaksanaan. Yang kedua, dapat bermanfaat dalam penyusunan skala prioritas. Yang ketiga, dapat dijadikan bahan evaluasi yang diketahui seberapa tingkat yang sudah dicapai dalam keberjalanannya tersebut. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai tentang konsep dasar perencanaan pendidikan. Banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.